Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi saya tentang persiapan pemeliharaan larva. Saya Siti Nur Hasanah dari kelas 12 Agribisnis Perikanan Air Tawar, SMK Negeri Perikanan Provinsi Riau, pengembangan komoditas ikan air tawar. Baiklah, kita akan masuk dalam judul cara pemeliharaan larva ikan. Saya di sini akan mengambil contoh kepada larva ikan lele. Baiklah, kita akan masuk. Asal mulanya larva ikan lele itu dihasilkan dari telur. Yang telur itu dihasilkan oleh betina dan jantan lele disatukan, lalu dipijahkan, biasanya akan menghasilkan telur. Cara-cara telur hasil pemijahan menempel pada serabut kakaban. Kakaban diletakkan dengan posisi rata dan semua permukaan kakaban harus terendam di dalam air. Hal ini dimaksudkan agar seluruh telur juga ikut terendam. Jika ada telur yang tidak terendam air, dapat dipastikan telur tidak akan menetas. Telur yang terbuahi berwarna hijau bening dengan inti berwarna merah pada bagian tepi, sedangkan telur yang tidak terbuahi berwarna putih susu. Telur yang terbuahi akan menetas menjadi larva setelah 24 sampai 48 jam. Telur yang baik akan menetas menjadi larva, sedangkan telur yang jelek akan membusuk. Apabila larva-larva ikan lele sudah bermunculan, maka langkah selanjutnya adalah perawatan larva-larva tersebut. Sebaiknya kita ambil larva tersebut dari kolam penetasan. Kemudian larva tersebut dipindahkan ke kolam akuarium. Kita pilih akuarium karena akuarium memudahkan kita dalam pemantauan. Larva yang telah menetas biasanya berwarna hijau dan berkumpul pada dasar kolam penetasan. Kondisi air pun juga harus diperhatikan. Sebaiknya lakukan pergantian air kolam pemeliharaan larva setiap 2 hari sekali. Ini bertujuan untuk membuang kotoran serta cangkang telur dari penetasan. Begitu juga telur-telur yang tidak menetas. Seperti di gambar ini, beginilah contoh-contoh telur ikan yang akan menghasilkan larva ikan. Dan kita masuk ke dalam intinya, yaitu pemeliharaan larva. Kita sebelumnya belum tahu apa itu pemeliharaan larva kan. Jadi saya akan menjelaskannya. Pemeliharaan larva itu kegiatan yang paling menentukan keberhasilan suatu pembenihan ikan. Hal ini disebabkan sifat larva yang merupakan stadia paling kritis dalam hidup ikan. Ya, saya akan menjelaskan terdapat beberapa kegiatan penting yang harus dilakukan sebelum dan selama pemeliharaan larva. Di antaranya adalah penyiapan peralatan dan wadah pemeliharaan. Penyiapan wadah dan alat pemeliharaan itu harus steril, tidak boleh ada penyakit. Kalau tidak, jika kita menggunakan wadah yang sudah ada penyakit di dalamnya atau kuman-kuman, maka ikan larva itu akan mudah juga terserang oleh dari wadah itu atau alat itu. Penebaran benih larva dalam bak pemeliharaan. Setelah itu setelah menyiapkan peralatan, kita harus menebarkan benih larva dalam bak pemeliharaan. Pemberian pakan, pemantauan kualitas air, dan sampling larva yang dilakukan untuk mengetahui pertumbuhan larva yang baik. Kemudian, dalam pemeliharaan ini, selain pemberian pakan pengelolaan air yang harus diperhatikan, juga sangat penting diperhatikan pengelolaan air untuk bertujuan menyediakan lingkungan hidup yang optimal bagi larva untuk bisa hidup, berkembang, dan tumbuh. Dan selanjutnya, selama kita memelihara larva ikan, kita harus jangan lupa kita tambahkan aerasi, karena aerasi ini adalah suatu proses penambahan udara atau oksigen dalam air dengan membawa air dan udara ke dalam kontak yang dekat dengan cara menyemprotkan air ke udara, atau dengan memberikan gelembung-gelembung halus udara dan membiarkannya naik melalui air. Sumber ini lalu menjelaskan bahwa aerasi adalah suatu proses atau usaha dalam menambahkan konsentrasi oksigen yang terkandung dalam air, limbah,
agar proses oksidasi biologi dan mikrob agar dapat berjalan dengan baik. Seperti itu. Dan ini contoh aerasinya untuk pemeliharaan larva. Jangan lupa dipakai supaya ikan-ikan atau larva bisa bertahan hidup dengan oksigen yang kita berikan ini. Selanjutnya, larva ikan lele itu jangan langsung diberikan pakan karena larva ikan lele ini sudah memiliki cadangan makanan. Cadangan makanan tersebut bisa bertahan 4 hari. Setelah larva berumur 5 hari, maka pakan kita yang berikan harus bernutrisi tinggi dan harus sesuai dengan ukuran mulut larva. Pakan yang dapat diberikan adalah kuning telur, Daphnia, Tubifex, atau Artemia. Daphnia, Tubifex, Artemia ini bisa kita cari di kolam-kolam pun juga ada, karena di kolam-kolam ikan emas tuh biasanya ada. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.